Hai, kembali bersama Julia Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Mau tahun baruan nih ya. Jadi tetap semangat untuk menyambut tahun baru. Yuk kita general reading pembacaan untuk semua yang nonton. Jadi ini bukan hanya untuk dirimu. Silahkan kamu tonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip. Jangan dilewat-lewatin supaya kalian itu paham sepenuhnya bacaan kali ini. Jadi nggak ada salah paham. Oke, jadi ini bisa untuk kamu, bisa untuk orang lain yang sama-sama nonton video ini. Paham ya? Yuk kita tanyakan semesta apa yang semesta ingin tunjukkan kepada kita semua hari ini. Fokus ke kartunya, tapi tetap rileks. Saya bacakan satu kartu yang lompat, ya, atau terbuka sendiri. Nah, ini terbuka sendiri. Satu, ya. Passion, hasrat, gairah, semangat, gairah, hasrat, ya. Yang jelas ini terkait dengan sesuatu yang sifatnya menyenangkan dong ya. Wow, mau tahun baru hasratnya masih membara. Yuk kita lihat lagi. Hasrat apa ini? Wow, terhadap suatu hubungan karmik ya. Hubungan karmik relationship. Oke, hubungan karmik itu apa Bunda? Karmik itu dipertahankan hubungannya itu menyakitkan ya. Dilepaskan juga sakit gitu. Kayak sulit untuk melepaskan karena apa? Karena rasa sakit itu sendiri. Terkadang kalau kita ingin melepaskan seseorang tapi masih dengan rasa sakit, kecewa, nggak terima, itu masih nyantol energinya, koneksinya masih erat. Ini adalah koneksi energi, tapi secara karmik. Lanjut ya. Bisa diputuskan Bunda? Bisa, ya, bisa saja. Oke, ini dragonfly itu capung, bahasa Jawanya gandrung ya, bahasa Maduranya seset ya. Kalau di tempat kalian apa capung bahasa daerahnya? Ini tentang adaptasi, satu perubahan, tapi ke arah yang baik. Jadi teman-teman, ini rupanya ada satu di situasi kondisi yang dilematis ya, dimana kamu sebenarnya udah nggak mau, ingin satu perubahan yang baik, ingin healing, ingin bersinar, ingin bahagia, ingin terbebas dari hubungan bersama seseorang yang sifatnya karmik. Karmik itu lebih ke hubungan yang salah satu atau keduanya sama-sama toksik. Jadi hanya berdasarkan nafsu. Jadi keinginan untuk bertahan tapi padahal nggak nyaman, ego, nafsu, hasratnya masih ingin bersama tapi pengennya yang nggak toksik. Tapi ternyata ya toksik. Jadi repot gitu. Yuk. Ini ada hubungan pernikahan ya, ada wedding ring banyak ya. Walaupun tidak semuanya yang nonton masuk ke dalam hubungan pernikahan, tapi di sini banyak yang wedding rings ini artinya hubungan pernikahan. Ada juga mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang sudah menikah atau kamu sendiri sudah menikah ya. Jadi ini ada cinta bersegi-segi juga. Segi berapa Bunda ya, minimal segitiga ya, karena kalau nggak tiga nggak jadi persegi, adanya 4 bersegi 4 gitu ya, dan seterusnya. Kalau 2 itu namanya bukan satu luasan ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk melihat energi kamu yang merasa ini cocok untuk kamu. Kamu pernah merasakan, pernah mengalami, atau mungkin sampai sekarang mengalami, atau ini yang sedang terjadi pada diri kamu. Tapi saya lihat dulu ya untuk cek energi, apakah ada energi kamu yang ketarik ke sini, yang masuk ke dalam cerita ini. Yuk fokus ke kartunya, tapi tetap rileks. Oke, kenapa ini begini ya? Akan lebih enak kalau begini. Oke. Saya mau lihat energi kamu
Fokus ke kartunya tapi tetap rileks, saya mau tarik energi kamu. Kalau memang nanti setelah kalian lihat sebagian besar tidak ada yang cocok atau bahkan tidak ada yang cocok ya, sebagian besar atau nggak ada yang cocok sama sekali, berarti mungkin kali ini tidak banyak menarik energi kamu sehingga kamu bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang kali ini ya. Kalau ingin lebih cocok lagi silahkan kalian personal reading, konsultasi pribadi langsung ketemu saya ya. Caranya nanti di akhir video akan saya jelaskan. Yuk fokus ke kartunya tapi tetap rileks, saya mau tarik energi kamu. Three of Coin. Ini bisa cinta bersegi-segi seperti yang saya sampaikan ya. Ini memvalidasi bacaan sebelumnya. Begitu pula di sini saya mau jelaskan bahwa energi kamu adalah kamu punya banyak teman. Beberapa dari kalian itu suka party atau suka nongki-nongki, kumpul-kumpul sama teman. Suka happy-happy. Oke? Atau memang kamu sama dia ada satu hubungan pertemanan, satu circle, suka nongki bareng, satu lingkungan, satu pertemanan. Oke, lanjut ya. The Empress, kamu punya energi feminin. Saya cowok bunda ya. Kalau cowok itu kan gender ya. Kita bicara soal divine karena di tarot tidak ada gender, yang ada divine, divine feminin dan divine maskulin, dan keduanya ada di setiap manusia. Ya, cuman terkadang ada kalanya lebih dominan maskulin, terkadang lebih dominan femininnya. Ini lebih kali ini yang ketarik ke sini beberapa dari yang nonton adalah punya energi yang dominan divine maskulin. Divine maskulin, divine feminin. Ada sisi kelembutan, ngayomi, welas asih, rela berkorban untuk orang lain ya. Mengalah, sabar, nangisan. Itu tambahan nangisannya. Oke. Saya lihat teman-teman di sini kamu memang berhati lembut ya. Ini nangisan. Mewek. Oke. Dan teman-teman rupanya di dalam hubungan karmik ini saya lihat kamu juga sudah banyak mengalah. Ya, banyak mengalah, berusaha sabar dengan penuh kelembutan. Oke, lanjut. Maka dari itu mungkin kalau kamu stres kamu kumpul-kumpul teman ya, daripada ngalah terus. Tapi sebenarnya kamu punya jiwa pemberontak dan jiwa-jiwa pemarah loh. Ya mungkin ada kalanya kamu sangat menahan diri, itu sakit loh. Menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri ya. Kecuali memang kamu orangnya sabar. Ini ada beberapa yang sebenarnya bukan orang yang sabaran tapi berusaha untuk sabar. Atau ada juga di sini sebenarnya kalian sabar tapi saking kebacutnya ya. Saking apa ya? Karena terlalu kebangetan ya. Terlalu banget keterlaluan ya, karena keterlaluan jadi bisa seperti membangunkan singa tidur. Enggak sih ya, kelinci juga bisa gigit kok gitu ya. Lanjut ya. Tapi saya lihat kamu dalam hubungan ini memang apa ya, mungkin kamu bisa bicara aku sumpek, aku males sama dia, tapi hati kamu gak bisa dipungkiri, bahkan alam bawah sadarmu pun sangat melekat sama seseorang itu. Lanjut ya. Semoga teman-teman di tahun 2025 ini akhir dari segala kesedihan kalian ya. 2026 waktunya bangkit, bahagia, sukses ya. Amin. Oke.
Kamu memang orangnya pengasih. Kalau kamu sudah kasih sama seseorang, kamu sayang sama seseorang, kamu luar biasa mau ngelah, kamu itu langsung jadi orang yang sangat bijak, lembut ya. Sekalipun kamu nggak lembut sebenarnya ya bisa diayak lah pakai ayaan supaya lebih lembut ya. Lanjut. Oke. Nah, kamu orangnya gegabah dalam bersikap. Gegabah gimana bunda? Ya kadang-kadang terlalu menuruti ego, emosi, nafsu. Itu kamu orangnya. Jadi kamu itu bukan tipikal orang yang bisa ditahan sebenarnya. Tipikalnya pemberontak. Kalau kamu mau lakukan, lakukan. Ya. Nggak ngurus sudah. The Star, kamu tipikal bintang. Bisa jadi kamu ini adalah seseorang yang dia kagumi, atau kamu mengagumi orang itu. Ada sisi kekagumannya. Kamu itu punya energi bersinar seperti bintang di langit. Ya, walaupun sebelah-sebelahmu itu juga keren-keren ya, tapi kamu selalu jadi apa ya? Apa itu orang kalau semua tertuju padamu itu namanya tersepona. Kamu jadi pusat perhatian. Nah, itu loh. Buntu aku. Oke. Saya lihat kamu banyak di sini yang sering ditraktir ya. Atau mentraktir ya. Kalau punya uang kamu traktir. Oke. Kamu jarang cocok sama siapapun dalam circle pertemanan. Jadi kalau memang kamu berteman sama seseorang lama memang kamu cocok gitu. Ya iyalah bunda. Enggak mesti ya. Kadang-kadang ada orang yang ya cocok nggak cocok tapi tetap baik gitu. Ada loh. Tapi kalau kamu nggak cocok nggak mau. Kalau orang lain cocok nggak cocok ya tetap mau aja ngumpul. Kalau kamu nggak mau ya harus cocok. Kalau nggak cocok ya mending nggak usah kumpul gitu. Oke. Oke. Kamu pemberani teman-teman. Bahkan ada yang kalau bertengkar wow serem loh. Ya, lembutnya hilang sama sekali ya. Bisa jadi seseorang yang garang ya. Nggak sependapat sikat ya. Menyalahi aturan sikat ya. Menjatuhkan harga diri kamu habis sudah orangnya. Kamu habiskan ya. Itu apakah itu kamu atau bukan? Silakan kalian tulis di komentar. Dan kalau memang ini tidak semuanya cocok, kamu ambil yang cocok aja ya. Kita lanjut ya. Kalian terhubung secara karmik ini dengan siapa? Siapa sih dia? Karmik kamu. Yuk kita lihat. Siapa sih dia? Pasangan karmik kamu? Oke. Orang ini adalah orang yang bisa membangkitkan semangat kamu. Ya. Iya, bisa membangkitkan semangat kamu. Jelas sekali. Lanjut. Membuat kamu semangat kerja, semangat cari duit ya. Kemudian awal-awal itu bikin kamu semangat. Ngapa-ngapain kamu semangat. Itu orangnya. Lanjut. Kamu jadi banyak berubah ya saya lihat ya. Sejak ketemu orang ini. Jadi kalau gini, kalau kamu bingung ya, siapa ya bunda ya? Jadi orangnya itu saat kamu ketemu dia, deket sama dia, itu bikin kamu itu jadi semangat. Hal berat yang biasanya kamu berat jadi gak berat. Contoh ya, sejak ketemu dia atau kenalan sama dia, dekat sama dia,
kamu ke pasar ya atau nge-gym itu jauh gitu ya. Sejak kenal dia nggak jauh loh gitu. Oke aja loh. Naik motor, jalan kaki pun 10 kilometer nggak apa-apa bunda. Semangat, saya nggak capek. Waduh, hebat sekali. Contoh aja. Ya lanjut ya. Kan nggak semua orang bisa bikin kamu kayak gitu. Wow, wow, keluar sendiri. Waduh, membuat kamu jadi bernafsu. Jadi gini, ada soal libido itu jadi meningkat gitu loh. Ini 18 plus ya. Oke. Tapi sekaligus ya, dia itu adalah orang yang paling menyakiti kamu loh. Bikin kamu itu kayak gak pernah merasakan hal ini bunda saya. Itu kayak sakit, pedih, perih, merintih, meringis gitu ya. Jadi saya sakit semua. Sampai kena mental bunda. Mosok sih, kan cinta ya. Waduh, kalau soal cintanya, cinta yang tidak pernah kurasakan dan sakit yang tidak pernah kurasakan juga ya. Dua sisi yang berbeda ya. Tapi paling-paling lah pokoknya. Oke. Dia ini, kamu banyak memberi, dia enggak ya. Dia fokus untuk dirinya sendiri. Contoh ya, aku meluangkan waktuku untuk dia. Dia enggak pernah sama sekali. Dia mesti ingkar janji. Contoh itu, saya ngasih dia uang support apapun ya, dia nggak pernah loh. Dia kalau untuk dirinya sendiri ada waktu, ada uang, gitu, nggak seimbang sama sekali ini. Lah kamu kok mau? Lah ya makanya itu bunda, saya mau healing, saya nggak mau terikat sama dia. Tapi kok sulit ya bunda? Apakah karena karmik itu ya? Bisa iya bisa enggak ya, bisa iya bisa enggak. Coba saya lihat dulu ya. Energi dia ke kamu apa benar? Seperti yang kamu rasakan. Memang itu niatan dari dia? Memang karakternya dia menyebalkan seperti itu? Atau hanya asumsi kamu? Kita lihat ya energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu seperti apa? Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Dia itu memang ada keinginan untuk menjeratmu. Menjerat hatimu, mungkin juga ragamu ya. Sampai kamu itu loh kayak nggak bisa lihat apa-apa. Artinya mungkin kamu melihat orang lain nggak tertarik ya. Kamu ingin melakukan apapun kayak terikat sama dia. Ini bisa dia yang mengikat ya. Atau memang kamu dengan sendirinya seperti terikat sama dia. Kalau dia sih energinya ke kamu memang menginginkan untuk kamu terikat ya. Tapi saya lihat dia tidak, ada beberapa yang tidak menyuruh kamu nggak boleh ini, nggak semata-mata seperti itu. Tapi energi mungkin dari gestur atau mungkin dari apa ya, sinyal-sinyal dia lah, body language ataupun omongannya itu mengarahkan supaya kamu menjadikan kamu itu seperti terikat sama dia gitu. Lanjut ya. Oke. Teman-teman, dia itu energinya ke kamu sering mikirin kamu kok. Bukan gak mikirin kamu. Apa sih bunda yang dia pikirkan tentang kamu? Tentang aku ya. Apa yang dia pikirkan tentang aku sih bunda? Sorry. Kesampluk. Sik. Oke. Dia itu sadar loh
bahwa hubungan kalian gak seimbang. Dia kadang-kadang yang mikir. Kemudian Bunda, kalau dia mikir harusnya dia kan berubah. Kasihan, masa gak adil, aku dong harusnya juga perhatian, aku juga ngasih apalah yang berarti gitu ya. Apakah dia mikir itu? Gini teman-teman, sekali lagi ini ada cinta bersegi, seperti yang saya omongkan tadi, ada yang punya pasangan ya. Dia mikir kamu bisa dengan, kalau yang punya pasangan ya, entah kamu ataupun dia. Kalau dia yang punya pasangan, dia yang prioritas lebih ingin menyenangkan pasangan dan keluarganya. Kalau kamu yang punya pasangan, ya, kan kamu ada yang bisa membuat kamu bahagia, nggak harus aku. Itu pikiran dia. Kalau kami pasangan Bunda, dia mikir ingin menyenangkan kamu, ya. Tapi kenapa enggak? Bisa berbagai macam faktor ya. Saya nggak mau melulu fokusnya hanya di itu. Ya, pembacaan kita masih lama ini, masih banyak ya. Kalau ingin lebih detail lagi, kalian personal reading ya. Saya globalnya aja, gambaran umumnya saja, oke? Jadi dia ada kok keinginan kayak mikirin ya. Tapi sebatas mikirin ya. Sama keinginan, energi keinginan bisa diwujudkan, bisa tidak ya. Mikirin tentang nggak adil aku ini lebih banyak kamu lah gitu ya. Oke. Iya. Energi dia ke kamu sayang kok, sayang apanya Bunda, dia begini begono begene ya, kejem lah pokoknya. Ya mungkin dari sudut pandang kamu ya, tapi kartu saya bacakan sesuai kartu. Di kartunya dia adalah punya energi yang penyayang, walaupun di sini sebelahnya Seven of Swords ya. Tahu kalau curang, tapi kok nggak berubah ya. Padahal sayang ya. Gitu tuh kenapa ya Bunda ya? Coba aku lihat. Wah, dikasih 2. Kalau yang kalian hubungan apapun sih di sini, sebenarnya dia tuh pesimis sama hubungan sama kamu. Lu kenapa pesimis ya? Karena dia nggak dewasa memang pemikirannya. Mau diapakan? Berarti dari cara pandang dia, cara berpikir dia, ya toh. Kita nggak bisa paksakan orang semua cerdas, berwawasan luas, berpikiran bijak, ya, bersikap dengan baik. Dia punya rasa sayang tapi nggak bijak. Dia itu sadar bahwa salah, tapi nggak begitu mentingin karena di sini tower sendiri-sendiri, ego. Lanjut ya, saya lihat ya bottom of the deck-nya. Oke. Dia itu yang penting ke kamu, yang penting bagi dia itu ngejar duit. Ya, bagi dia itu yang penting ini sikapnya, bukan kata. Yang penting perwujudan cinta itu dari effortnya. Mungkin kamu mikir effortnya juga nggak segitunya tuh, tapi dia merasa sudah sangat effort sama kamu. Dia mungkin malah berpikir kamu itu terlalu baper ya. Wong aku sayang sama kamu kok pikiranmu nggak karu-karuan ya. Wong saya itu lo kerja kok kamu pikirannya aneh-aneh. Wong saya sudah berusaha kok kamu kurang bersyukur. Nah itu. Oke, begitu energi dia ke kamu. Maka dari itu mungkin kamu bilang dia toksik. Ini dari kenapa toksik? Perbedaan sudut pandang, perbedaan pemikiran, perbedaan asumsi dan persepsi antara kamu dan dia. Terutama dalam menyikapi hubungan pernikahan yang paling utama. Oke? Terus dia ini maunya apa? Mau terus sama aku atau enggak? Mau berjuang untuk hubungan ini atau enggak? Kalau enggak saya sama orang lain. Kalau enggak saya mundur. Nah, mundur ya, cantik. Lah memang kalau mundur itu lebih membahagiakan kamu. Iyalah Bunda, saya jadi bebas. Ya mundur ya. Ngapain nunggu dia? Tapi sekali lagi kalau memang ini hubungan pernikahan ya enggak semudah itu dong Ferguson, ya kan? Yuk saya mau lihat dia itu sebenarnya pengennya apa sih dalam hubungan ini. Maunya gimana ya. Yuk kita lihat
Apakah dia ada rencana-rencana? Yuk. Saya pakai kartu tarot semuanya. Cuman awal itu aja pakai kartu oracle. Ya. Yuk, saya mau lihat dia maunya apa sih sama kamu. Apa mau dia yang sebenarnya dalam hubungan bersama kamu? Yang paling penting adalah hubungan pernikahan dan hubungan yang tidak melanggar aturan menurut dia. Ya, kalau kamu sama dia hubungan terlarang cinta segitiga ya, dia ini lebih mementingkan hubungan yang sah. Ya, kalau sama-sama jomblo ya, pokoknya dia itu yang sesuai aturan sajalah. Lah kalau gitu ngapain dia dulu kok menjalin hubungan sama saya kalau memang tahu ini hubungan cinta bersegi. Nah itulah nafsu, passion, kartu awal ya. Jadi nurutin nafsu setelah dijalani ya kayak ingin baik ya, ingin tobat lah istilahnya seperti itu. Ya orang kan masing-masing ya. Bisa jadi memang tobat beneran, bisa jadi hanya alasan untuk menghindari. Apakah alasan untuk menghindari? Coba saya lihat. Kalau yang cinta segitiga. Oke. Kalau memang ada yang sudah menikah, sama-sama menikah ya. Di sini pokoknya dia bagi dia itu yang penting adalah orang-orang lamanya dia ya. Orang-orang yang kalau kamu pasangan sahnya nggak bisa semudah itu melepaskan ya, walaupun toksik atau apapun ya, dia ingin tetap bersama karena yaitu mungkin ini take and give ya, sudah banyak yang dilalui bersama ya. Kalau ini hubungan cinta terlarang atau perselingkuhan bunda ya, tetap yang paling penting adalah pasangan sah. Oke. Berarti dia sudah nggak mau lagi bunda sama saya, tapi masih mau sembunyi-sembunyi ya. Kamu juga berarti bagi dia. Lah terus gimana bunda? Gak jelas dong dia. Emang gak jelas banget. Oke. Karena dia serakah, mau semuanya. 7 of Cups. Lah terus gimana? Kok maunya dia gitu ya? Emang kamu gak punya mau? Harus nurut dia, maunya dia. Lanjut ya. Nah, karena kita banyak perbedaan sebenarnya ya. Dan karena rupanya di sini ada beberapa yang apalagi kalau bukan masuk dalam hubungan pernikahan teman-teman. Rasanya berat menjalaninya karena sudah banyak pertengkaran, mungkin perdebatan atau hal-hal yang sifatnya nggak cocok, tidak sepemikiran, tidak sependapat. Jadi ada rencana dia untuk pergi dari hubungan ini. Ada beberapa yang seperti itu. 2 ya, saya nggak ambil ya. Saya ambil 2 lagi. Cukup nggak tempatnya? Wah, dia juga bingung. Juggling. Satu sisi masih cinta, masih nafsu. Satu sisi berat sama keluarga. Satu sisi serakah, pengen sama yang lain. Satu sisi sama kamu sering bertengkar. Berarti dia ini nggak tegas, King of Swords. Masih dalam pemikiran. Dia mau pikirkan secara bijak, belum ada hasil akhirnya ya. Secara ininya ya, secara globalnya adalah walaupun pesimis tetap ingin dijalani dan tidak pilih salah satu, pilih semuanya. Karena di sini ada hubungan yang bersegi-segi. Seperti yang di awal saya sampaikan. Waduh bunda lah terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya kamu yang tegas. Jangan nunggu dia, ngapain? Nah kalau nggak enak, tapi sulit bunda. Sulit iya, tapi bukannya nggak bisa. Loh sudah lama saya berusaha ya.
Jangan tanya soal waktu teman-teman, kapan saya bisa move on ya. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun ada. Tergantung usaha kita dan izinnya Tuhan. Maka dari itu banyak berdoa. Jadi ini gak boleh bunda saya berharap gitu. Dia berubah, terus baik sama saya. Jangan, sebaiknya jangan. Supaya kamu gak lebih kecewa, itu aja. Berarti saya harus tegas, yes. Ya, ini kan kamu sudah ingin untuk ini. Untuk healing. Ya. Minimal kamu bahagiakan jiwa kamu. Kamu selamatkan jiwa kamu, mental kamu. Dan itu tanggung jawab kamu loh, bukan tanggung jawab dia loh. Selagi kamu berharap terus sama dia ya terombang-ambing terus. Emang jiwa kamu tanggung jawabnya siapa? Masa tanggung jawab pemerintah? Kan enggak kan? Tanggung jawab kamu sendiri. Jadi bangkit, semangat. Kamu banyak doa, mohon petunjuk, kamu timbang-timbang lagi, ya. Tapi timbang-timbangnya jangan lama-lama, ya. Kemudian kamu ambil aksi. Selagi kamu tidak beraksi, hanya bingung ya sakit semua. Ya. Karena di sini antara passion sama dragonfly. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau kalian menemukan video ini selain di YouTube, pastinya hanya potongan. Dan kamu gak akan paham sepenuhnya. Paling cuman satu kartu, kemudian oh iya cocok ya, cok gitu ya. Padahal gak tahu ceritanya ya. Oh gak cocok, padahal gak tahu ceritanya. Gak bisa nonton yang full di YouTube. Oke? Itu saran saya sih. Bisa kamu ambil, bisa enggak. Sekarang saya ambil pesan semestanya ya. Pesan semestanya. Satu kartu aja, cukup. Di akhir tahun. Kok gak ada yang istimewa bunda ya. Kartunya gak istimewa. Tapi saya harap pemikiran kalian saat ini, di tahun ke depan ya, saat ini menjelang tahun baru, istimewa pemikirannya sudah. Sacred Union. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. Tapi ini lebih ke gini. Tolong hargai hubungan yang dengan ikatan suci gitu loh intinya. Karena itu kaitannya sama Tuhan. Jadi tolong hati-hati. Ingat hukum tabur tuai, ingat karma. Itu aja. Apa yang dipersatukan atas nama Tuhan, hati-hati. Itu bisa hal yang membuat kamu sukses, bisa membuat kamu sangat jatuh. Sukses itu gak harus bisnisnya yang sukses ya. Apapun itu. Paham? Itu pesan semestanya. Kita lihat inisial ya. Perlu gak inisial? Perlu dong. Inisial ini walaupun hanya tambahan, bisa untuk memantapkan kamu yang sekiranya kamu nonton dari awal tadi, ini cocok untuk kamu. Paham ya? Jadi walaupun tambahan, ini penting menurut saya. Kamu kalau bacaannya cocok, ada inisialnya, mantap. Mungkin memang semesta menunjukkan video ini untuk kamu. Tapi kalau bacaannya cocok, inisialnya nggak ada, gimana bunda? Nggak ada masalah. Ya, kan ini pembacaan tarot, bukan pembacaan inisial saja. Tapi kalau inisialnya saja yang ada, bacaannya nggak cocok ya jangan, ya, jangan. Oke, saya ambil beberapa sesuai dengan cukupnya layar saja ya, supaya enak dilihat ya. Oke, inisial kamu, inisial dia, inisial apapun di antara kalian berdua. Nggak mau keluar. Ya sudahlah. Nggak mau jatuh. A. O. A. I. E. I. Oke. K. K. Kok banyak ya? Ini V, kok pink semua, pink, ungu. Kafe, ya ada yang sering ke kafe. N, ya, N kafe, nongkrong di kafe.
Dipas-pasin. Lanjut ya. Oke, sebentar. Yuk. Oke. R. Kurang 1 ya. Tambah 1 ya. U. Oke. Ini inisialnya, silakan kalian sesuaikan. Ada yang cocok? Berapa yang cocok? Silakan kalian tulis di komentar. Dan saya mau ucapkan terima kasih untuk yang selalu dukung saya, yang sudah subscribe, sudah follow. Thank you banget, semoga berkah untuk kamu. Terutama yang sudah memberikan bintang di Facebook, memberikan gift di TikTok, memberikan hadiah di Instagram, dan terutama lagi yang sudah memberikan gift super thanks ataupun terima kasih di YouTube. Ya. Lo bisa atau bunda? Bisa dong ya. Ada fitur di YouTube itu di sebelahnya tanda jempol ya. Itu kalau kalian geser-geser, ada download, remix dan sebagainya, ada seperti tanda beginilah, segitiga atau hati itu tulisannya terima kasih atau thanks. Kalian klik di sana. Ada nominal-nominal yang mungkin bisa kalian pilih dan cara pembayarannya sangat mudah. Oke, terima kasih Kak Trioda, Kak Wasis yang selalu always nggak pernah lupa untuk memberikan super thanks. Semoga berkah untuk kalian. Ya, amin. Dan untuk kalian yang baru saja gabung di channel ini, saya ucapkan salam kenal, salam hormat dari saya. Jangan lupa di subscribe, di follow, bunyikan tanda loncengnya yang paling penting supaya saat saya upload video baru kalian tidak ketinggalan ya. Dan soal personal reading caranya bagaimana bunda? Apakah di tahun 2026 ada perubahan untuk rules atau tata caranya ya? Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi soal pendaftaran itu saya nggak ngurusin ya, yang ngurusin itu admin. Jadi silahkan kalian terhubung dengan admin. Nomor admin hanya ada di setiap deskripsi video YouTube saya. Namanya Kak Flori. Silahkan kalian ketik daftar tarot. Ya, daftar tarot saja tanpa ditambahin apapun dan kalian akan dibalas di jam kerja kami. Jam kerja kami untuk membalas, merespon, memberikan jadwal dan membacakan ya. Itu semuanya kami lakukan di jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam. Oke. Jadi di jam berapapun kalian ngechat admin akan dibalas di jam kerja. Balasan dari admin dibaca baik-baik ya. Supaya paham, supaya nggak rugi ya. Kalau kalian nggak baca yang rugi kamu, bukan saya. Oke. Biasakan membaca teman-teman, budayakan membaca. Untuk apa? Karena itu untuk kamu, bukan untuk saya. Kalau saya ya sesuai dengan rules saya tegakkan dong. Kalau kalian nggak tahu rulesnya ya, terus kalian kayak kita kalau membuat perjanjian ya, kalau salah-salah rugi. Oke? Paham ya? Baca baik-baik kalau kalian bersedia memenuhi persyaratannya. Jadi kalau mendaftar sudah transfer berarti menyetujui semua yang diberikan rules yang saya tegakkan. Itu aja. Jadi nggak usah komplain. Kalau komplain berarti nggak dibaca. Ya. Dan kita nggak akan mentoleransi yang seperti itu ya. Nggak ngurusi yang komplain-komplain gitu. Bukannya apa? Karena nggak bacanya gitu loh. Saya kan pengennya pagi bunda, kenapa nggak bisa? Ya karena nggak dibaca, di sana sudah jelas jam kerjanya. Itu, oke? Jadi jangan salahkan kami sudah memberikan aturan yang jelas. Yang salah adalah yang tidak membaca, oke? Jadi itu saja teman-teman, semoga bacaan ini bisa kalian pahami, bisa kalian ambil sisi positifnya sehingga menjadikan berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Ya, sampai jumpa teman-teman di video saya yang lainnya. Bye-bye.